Selamat hari Minggu bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitas. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Marilah selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang selalu menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik Minggu hari ini mengajak kita supaya kita saling menghargai dan mengasihi sesama kita. Sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendah dirilah di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita memulai ibadah kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maranatha,
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitas ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu, kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami. Tetapi sering dalam hidup kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering seperti Judas, menyerahkan darah orang berdosa. Kami memperlakukan sesama manusia bagai benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah dari hati kami perangai yang tidak baik, agar kami tidak memperjualbelikan sesama kami. Ya Allah Tuhan kami selalu memohon kepadamu agar berilah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan melaksanakan Sinode Agung periodisasi pimpinan HKBP. Kami melihat betapa banyak hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Salah satunya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan Sinode Agung HKBP. Juga pemerintah kami, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan di negara kami ini, agar mereka juga mendukung rencana gereja-Mu yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami saling berdamai dan jauh dari rencana kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang.
kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, itu kesukaannya. Pengajaran direnungkan dan dilaksanakannya. Bagai pohon tumbuh subur di tepian air tenang, buahnya lebat dan ranum, daunnya pun tetap segar. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-13 setelah Trinitas hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang bawa damar, balsam dan damar iladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakanlah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyampaikan kesaksian firman.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada pada saat ini. Bagi saudara-saudara yang masih tetap beribadah di rumah bersama keluarga, firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-12 setelah Trinitatis ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, topik ini merupakan kisah Yesus yang diserahkan Pilatus ke kematian Yudas. Artinya, Yesus ketika Yudas menjual Yesus kepada para imam, maka Yudas akhirnya menyesal dan bunuh diri. Nah, topik ini memiliki banyak makna, tapi kali ini kita coba fokus kepada topik, yaitu manusia tidak untuk diperjualbelikan. Istilah yang sering dipakai pada belakangan ini adalah human trafficking, yaitu perdagangan manusia untuk tujuan perbudakan seksual, eksploitasi, perdagangan, dan mengambil untung dari perdagangan itu. Perdagangan ini sering dilakukan dengan ancaman, kekerasan, penculikan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, belakangan ini penjualan manusia ini banyak terjadi. Ada yang dilakukan untuk mengambil bagian anggota tubuhnya dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Ada yang diculik untuk dijadikan sebagai pekerja di tempat-tempat tertentu, sebagai budak, dan mengambil untung dari mereka. Ada yang dijadikan sebagai budak seks, ada yang dijadikan sebagai kelinci percobaan, dan lain sebagainya. Tentu kalau anggota keluarga kita terjadi seperti ini, atau kepada diri kita sendiri, tentu sangat menyedihkan dan membuat kita marah. Begitu rendahnya manusia itu,
begitu mudahnya manusia itu diperlakukan seperti itu. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada juga yang mengangkat kisah trafficking ini. Sudah kita baca tadi sebagai nats epistel, yaitu di Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Yusuf dijual seharga 20 sikal perak oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini benci kepada Yusuf karena dia selalu dipuji oleh Yakub dan diperlakukan secara istimewa oleh Yakub. Kadang Yusuf juga membuat dia menjadi lebih tinggi dari antara saudara-saudaranya karena mimpi dan juga karena ungkapan-ungkapan yang dia sebutkan. Oleh karena itu saudara-saudara, para saudaranya menjual dia kepada para saudagar yang datang dari Midian. Dan orang ini juga menjualnya nanti kelak ke Mesir di keluarga Potifar. Saudara-saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah teks kita, yaitu Yudas yang menjual Yesus kepada para imam dan ahli Taurat seharga 30 keping perak. Meskipun pada ujungnya dia menyesal, tapi dia tidak mau bertobat, justru mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Uang 30 keping perak itu dipakai oleh para imam membeli sebuah tanah dan disebutlah itu sebagai tanah tukang priuk, seperti yang sudah difirmankan sebelumnya oleh Nabi Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kita coba soroti dulu mengapa Yudas begitu tega mau menjual Yesus. Padahal kita perhatikan Yudas ini diberi posisi yang bagus oleh Yesus sebagai bendahara dari antara para rasul yang lain. Pertama kita coba lihat, ternyata Yudas ini tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Yesus. Dia hanya sekedar ikut Yesus. Dia tidak menjadi sepenuhnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Justru ketika dilihat orang sudah mulai banyak berbondong-bondong kepada dia, maka dia mau terkenal dan dia ikut-ikutan dan dia mau ambil untung dari keadaan itu. Jadi tidak sepenuhnya dia percaya. Dan ini membuat kuat bahwa dia melakukan human trafficking kepada Yesus karena ketidakdekatannya yang luar biasa dengan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ternyata Yudas ini adalah orang yang tamak dan rakus terhadap uang. Bisa kita lihat di kitab Injil Yohanes, mencatat di Yohanes 12 ayat yang ke-6 disebutkan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi selama dia menjabat sebagai bendahara di antara para murid yang lain untuk mencukupkan semua kebutuhan dalam gerak pelayanan mereka, dia sering mencuri dari uang kas itu. Oleh karena itu, Yudas adalah orang yang rakus, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal menjaga uang. Makanya tidak heran human trafficking ini pun selalu diikuti dengan pengambilan uang, transaksi uang di dalamnya. Dan
Yudas menjual Yesus sebesar 30 keping perak. Oleh karena itu di 1 Timotius 6 ayat 10 disebutkan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini yang kedua yang bisa kita lihat mengapa Yudas mau melakukan human trafficking. Yang ketiga adalah Yudas salah mengenal Yesus. Yesus dipandang sebagai seorang pemimpin politik yang akan nanti kelak menjadi raja. Ketika dilihat Yesus bisa membuat tanda mujizat, bahkan orang mati bisa hidup dan banyak pengikutnya, maka ketika dia didorong untuk melakukan pemberontakan yang dipicu dengan dijual Yesus seharga 30 keping perak, maka dia angkat pedang dan banyak akan mengikuti Yesus dan mereka akan menang. Meskipun ada dari antara mereka yang terluka atau mati, Yesus dapat menyembuhkan dan membangkitkannya. Inilah pengenalan Yudas yang salah, dan para penafsir ada yang menyebut demikian. Dan kelak dia juga berharap akan mendapat jabatan mungkin sebagai menteri keuangan ketika Yesus menjadi seorang raja. Inilah bentuk pengenalan yang salah yang dilakukan oleh Yudas. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lihat bahwa dasar human trafficking ini sangat erat tadi hubungannya. Pertama, tidak adanya kasih, hubungan emosional yang kuat. Kemudian dia yang cinta uang, dan dia itu salah perspektifnya di dalam memandang segala sesuatu. Tidak dia pakai melihat dengan cara pandang Tuhan sendiri. Mengapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat dari belakang, saat mereka melakukan perjamuan bersama para murid yang lain, Yesus memberikan roti dan anggur yang terakhir. Di situ iblis memasuki Yudas. Artinya iblis ini begitu kuat menekan dan menguasai hati pikiran Yudas dan mengambil, mencuri imannya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, bukan berarti Allah di sini menyuruh Yudas berkhianat agar nubuatan itu terjadi, tetapi ketika Yudas membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis, mengizinkan iblis itu masuk kepada dia, sehingga ketiga hal itu, hubungan yang tidak kuat dan dia yang cinta uang dan pengenalan yang salah, sangat mendominasi pikiran Yudas. Oleh karena itu human trafficking ini pun terjadi. Sama seperti para saudara-saudara Yusuf yang lainnya, kebencian itu dan ingin mengambil untung dari menjual Yusuf sebesar 20 sikal perak, itu mendorong mereka melakukan human trafficking. Saudara-saudara, kalau kita lihat akar-akarnya itu, maka semuanya ini kalau kita dasarkan kepada firman Tuhan, bahwa praktik ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Manusia bukan benda yang diperjualbelikan, tapi dia adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah pemilik, dan manusia bukan untuk diperjualbelikan. Karena manusia itu segambar dengan Tuhan yang mencipta, imago Dei, dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang yang melakukan ini berarti dia mengambil yang bukan miliknya dan justru menghina
Tuhan sang pemilik, maka Tuhan akan marah atas mereka. Kemudian tindakan trafficking ini pun, saudara-saudara, mengekang kebebasan manusia, membuat manusia itu hilang akan kebebasannya, hilang akan masa depannya, dan bahkan merusak dirinya sendiri, karena itu akan membuat orang yang melakukan dan yang menjadi korban akan berada dalam posisi yang tidak baik. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya justru harus membongkar dan menghentikan tindakan human trafficking ini. Kita harus menolong para korban dan mencegah keadaan ini sering terjadi. Beberapa tips bisa kita lihat saudara-saudara, ketika ada orang yang tidak dikenal, maka kita harus mengawasi dan memperhatikan. Di sekolah-sekolah ketika anak-anak tidak atau terlambat dijemput oleh orang tua dan ada orang yang mengaku sebagai orang tuanya, maka tindakan ini harus dicegah. Guru-guru dan pihak sekolah sekarang ini sering untuk membuat identitas yang mengantar dan menjemput. Begitu juga membuat CCTV. Orang-orang yang ada di lokasi akan bisa dikenali dengan baik. Begitu juga di tempat-tempat tertentu yang lainnya, yang mungkin sunyi, maka perlu kita harus waspada. Banyak sekarang anak-anak dibekali dengan tindakan-tindakan agar ketika penculikan itu terjadi, dia kuat dan mampu melawan dengan gerakan-gerakan tertentu yang bisa dilatih. Dan gereja pun harus menyuarakan bahwa human trafficking ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan kita berupaya agar ini tidak terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, belakangan ini memang marak keadaan seperti itu dengan menjual belikan organ tubuh untuk dia sembuh dari sakit penyakitnya, tapi mengorbankan orang lain. Ini pun harus kita suarakan bahwa itu tidak boleh terjadi. Kecuali memang ada seseorang yang sudah sakit parah dan ketika dia nanti meninggal, maka ada surat bahwa organ tubuhnya ini bisa disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Maka saya pikir ini bukanlah bagian dari human trafficking. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita justru melalui firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu ini menguatkan kita untuk saling mengasihi. Justru kita mempererat tali persaudaraan bahwa kita ini sama-sama dicipta Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus justru sudah datang untuk menebus kita, bahwa kita ini pun berharga di mata Tuhan. Janganlah kita mau dan memperlakukan orang lain dengan tidak baik, apalagi dengan memperjualbelikan demi kepentingan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan kami untuk di dalam kehidupan ini menjalin cinta kasih antara satu dengan yang lain, membangun iman percaya kami kepadamu, dan membangun agar kami menghargai pemberian-Mu, bahwa kami ini hidup adalah karena kasih karunia-Mu. Engkaulah pemilik kami. Dengan demikian Tuhan, tindakan human trafficking, perdagangan manusia tidak terjadi. Ajarlah kami dan kuatkanlah kami untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti ini, bahwa dia juga, kami dan siapapun Tuhan, sangat berharga di hadapan-Mu. Tuhan Allah, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus Tuhan jemaat HKBP Kayu Tinggi, biarlah damai sejahtera memenuhi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan,
dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini. Kiranya kita tidak akan pernah bersikap memperjualbelikan sesama kita umat manusia. Firman Tuhan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Marilah menjauhkan perilaku yang demikian, sebab Tuhan tidak menginginkannya dalam hidup kita. Syukur bagimu ya Allah Tuhan kami yang telah menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus. Ketika negara dan gereja kita kini masih sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Tuhan mengharapkan supaya kita turut serta untuk memerdekakan saudara-saudara kita dari praktik-praktik penindasan. Jadilah pelaku kasih dan yang tidak akan pernah memperjualbelikan sesamanya manusia. Ingatlah bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Dengan demikian, marilah kita memerdekakan sesama kita dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah negara kita. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu berhidup besar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal,
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersela